السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sama-sama diberikan umur yang panjang, nikmat sama-sama diberikan gerak hati ke jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sama-sama bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya, sebaik-baiknya nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita memohon kepada Allah, berharap supaya kita dibangkitkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kajian, saya cuma mau mengingatkan, kalau ada yang di rumahnya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan mengenai suaminya, mengenai anaknya dan lain sebagainya, maka melakukan pekerjaan di rumahnya lebih afdal daripada duduk di majelis ilmu. Namun jika memang sudah selesai dan diizinkan, maka duduk di majelis ilmu adalah menjadi tambahan yang luar biasa. Paling tidaknya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Wa fi riwayah, barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, Allah fahamkan dia agama. Ini riwayat yang pertama tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk belajar agama Allah, meniti satu jalan, maka pahalanya dipermudah masuk ke dalam jannah Allah. Subhanallah. Cuman duduk di majelis ilmu belum tentu faham. Cuman duduk meniti jalan, dapat keutamaannya apa? Dipermudah masuk surga. Sampai sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini, salah satu jalan masuk surga yang paling gampang apa? Nuntut ilmu. Subhanallah. Tapi tadi dikerjakan ketika kewajibannya sudah apa? Dilaksanakan. Semua hukum, semua keutamaan, kalau bertabrakan dengan kewajiban, didahulukan apa? Kewajiban. Ada orang puasa qadha, belum puasa, belum sempat bayar puasa, kemudian bentrok sama puasa sunnah. Puasa wajib dulu apa sunnah dulu? Wajib dulu. Ini harus cerdas di sini. Begitu juga perempuan, begitu juga laki-laki, sama. Ketika terbutuhi nafkah keluarganya, dia baru beranjak ke yang lainnya. Ketika perempuan sudah bisa dia berkhidmat kepada keluarganya, selesai tanggung jawabnya dan diberi izin, maka baru dia beranjak ke amalan lainnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian insyaallah di hari ini kita akan membahas masalah mahabbah, masalah amalan hati.
masalah amalan hati. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin apalagi kalau rutin ada kajian seperti ini, ustaz-ustaz yang lain pun telah menjelaskan apa itu iman. Apa itu iman? Yang mana iman kata para ulama adalah al-i'tiqadu bil jinan, keyakinan dengan hati, wal qawlu bil lisan, dan perkataan dengan lisannya, wal amalu bil arkan, dan amalan dengan apa? Badannya. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Maka apa? Maka iman ini harus tiga-tiganya sama, selaras. Kalau tiga-tiganya enggak selaras, enggak disebut betul imannya. Maksudnya apa? Kalau hatinya dan lisannya beda, enggak disebut betul imannya. Orang-orang munafik, kenapa disebut orang munafik? Padahal mereka bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah. Karena hatinya, keyakinannya dan lisannya dengan amalannya beda. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya di belakang Rasulullah. Bagus gak amalan salat belakang Rasulullah? Bagus mana salat di belakang Rasulullah apa di Al-Fatah? Di belakang Rasulullah. Amalannya di saran mereka. Tapi mereka dikatakan orang munafik. Kenapa munafik? Karena amalannya enggak sinkron sama hatinya, enggak selaras. Enggak bisa. Sebaliknya, orang yang hatinya pun menetapkan dia yakin Allah penciptanya, dia yakin Rasulullah SAW adalah utusan Allah, tapi amalannya membatalkan keyakinannya. Contoh di zaman Abu Bakar, orang-orang yang enggak mau bayar zakat diperangi sama Abu Bakar. Padahal dia yakin penciptanya siapa? Allah. Dia yakin nabinya siapa? Rasulullah SAW. Kenapa kok diperangi sama Abu Bakar? Karena amalannya tidak menunjukkan keimanan yang ada di hatinya. Jadi hatinya, perkataannya dan amalannya, amalan badannya harus selaras. Kalau enggak selaras, ada masalah di imannya. Dan keimanan itu apa? Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati selain yakin Allah penciptanya, Rasulullah SAW adalah utusan Allah, dan agama Allah ini adalah agama yang paling benar, dia yakin menerima seluruh apa yang Allah dan Rasulnya katakan tanpa berpikir dua kali. Hati itu punya amalan, ada amalannya. Kayak badan punya amalan. Amalan badan apa? Sholat, ya, puasa. Amalan badan zahir terlihat. Hati punya amalan. Di antara amalan hati adalah keyakinan, rasa tawakal, rasa takut, rasa harap, rasa benci. Saya ulangin. Di antara amalan hati, tawakal, rasa takut, rasa harap, rasa benci, rasa cinta. Ini amalan hati. Takut, benci, harap, cinta, tawakal, ini amalannya hati. Di antara amalan-amalan hati. Dan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mensyariatkan salat. Ada tata caranya? Ada. Ada batasan-batasannya? Ada. Seperti orang mau zakat, ada hitung-hitungannya? Ada. Orang mau haji, ada manasiknya? Ada. Ternyata keyakinan pun ada batasan-batasannya yang enggak boleh dilanggar. Ternyata rasa harap punya batasan-batasan, enggak boleh dilanggar. Ternyata rasa takut punya batasan-batasan yang enggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, mungkin orang jatuh ke dalam kesyirikan. Mungkin batal imannya, mungkin. Walaupun dia sholat, dia melanggar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita mau bahas tidak semua amalan hati. Kita mau bahas satu amalan hati. Hari ini kita akan bahas yaitu rasa mahabbah,
rasa suka atau rasa cinta yang ada di dalam hati. Syekh rahimahullah, kita ambil pembahasan ini, bisa ditulis dari mana? Jadi bukan ustadz yang ngawur ngomong ngarang sendiri. Kita ambil pembahasan ini dari kitab milik Syekh Saleh Al-Fauzan. Beliau salah satu mufti di kerajaan Saudi sampai sekarang masih hidup. Hafizahullahu hifdzat tammah. Beliau menulis kitab, sudah lama kitabnya ditulis oleh beliau, Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wal Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Petunjuk kepada keyakinan yang benar. Petunjuk kepada keyakinan yang benar dan bantahan terhadap orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau bahas adalah bab amalan hati, yaitu rasa cinta. Syekh rahimahullah berkata, "Fal mahabbatu," maka rasa cinta, "hiya aslu dinil Islam alladhi taduru alaihi rahah." Rasa cinta yang ada dalam hati, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada amalan-amalan kebaikan, cinta kepada ibadah. Kata Syekh, ini adalah inti dari agama Islam. Inti dari agama Islam, inti dari ibadah, seseorang mesti punya rasa cinta dulu. Kalau enggak cinta sama Allah, sama Rasulullah, sama ibadah, sama perkara iman, sulit dia bisa ngerasain manisnya iman. Nanti kita bahas. Fabi kamali mahabbatillah, maka dengan sempurnanya kecintaan kepada Allah, yakmulu dinal Islam. Kalau cintanya dia sama Allah sempurna, saat itu agamanya dia sempurna. Kalau berkurang keislamannya. Kalau hilang keislamannya dari hatinya, hilang keimanannya dari hatinya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai seseorang, bagaimana seorang muslim bisa merasakan manisnya iman. Hadisnya ma'ruf dengan hadis halawatul iman. Manisnya iman. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara. Tidak mungkin seorang mukmin mendapatkan manisnya iman sampai 3 perkara ini ada. Yang kita mau bahas salah satu perkaranya berkaitan dengan kita. Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Lebih dia cintai dari segala sesuatu. Gak ada yang lebih dia cintai selain Allah dan Rasulnya. Kecintaan dia kepada yang lainnya mengalahkan atau dikalahkan oleh dia, karena dia lebih cinta Allah dan Rasulnya dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah," atau kama qala, "Wahai Rasulullah sallam, la anta ahabbu ilayya." Ya Rasulullah sallam, engkau lebih aku cintai daripada anakku, daripada istriku, daripada orang tuaku, illa min nafsi. Oh kama qala, kecuali dari diriku sendiri. Jujur Umar, enggak bohong. Saat itu sahabat sedang ditarbiyah, diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW langsung katakan, "La ya Umar." Enggak ya Umar, enggak betul, salah. Umar bilang, "Engkau lebih aku cintai daripada anakku, hartaku, keluargaku, orang tuanya, kecuali dari diriku." Kata Rasulullah, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu, baru benar. Di sini bedanya sahabat sama kita. Sahabat kalau dibetulkan sama Rasulullah SAW, itu langsung berubah. Dan Rasulullah SAW langsung saksikan pernyataannya dari Rasulullah SAW.
Langsung Umar berkata, "Ya Rasulullah, maka sekarang ini ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku wahai Rasulullah." Rasulullah langsung benarkan, kata Rasulullah, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru benar ya Umar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ini rasa cinta yang ada di hati kita, rasa suka, Allah atur. Enggak Allah lepas bebas. Kita bisa suka kepada sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, Allah enggak ridho, enggak mau, Allah enggak ridho sama sekali. Enggak boleh. Allah maunya, Allah lebih dia cintai dari segala sesuatu. Dan ini Allah masukkan dalam perkara iman. Dan ini Allah masukkan dalam perkara iman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi orang enggak bisa dapatkan manisnya iman, nikmatnya iman sampai dia punya cinta yang betul sama Allah. Ini rahasianya kenapa kok ada orang-orang yang subhanallah, orang amalannya masing-masing berbeda-beda, amalan sunnahnya. Ada orang yang subhanallah setiap hari bisa bangun sepertiga malam terakhir. Tiap hari. Bahkan Allah puji mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Jauh punggung-punggung mereka dari atau lambung-lambung mereka dari tempat berbaringnya mereka. Padahal di malam hari sepertiga malam terakhir ini lagi nikmatnya orang tidur. Orang yang sakit insomnia kebanyakan pun ngantuk kalau jam segitu sebelum subuh. Supaya subuhnya lewat, setan bikin ngantuk. Subhanallah, di jam segitu ada orang-orang yang tiap hari bisa bangun. Kita lihat ada orang-orang subhanallah, amalan orang beda-beda, tergantung yang mana yang Allah buka buat dia. Ada orang yang subhanallah nikmat bisa puasa Senin Kemis. Orang bilang gak bisa, saya gak bisa dan lain sebagainya, dia bisa. Allah jadiin hatinya cinta sama tuh amalan. Subhanallah, ada orang-orang yang bisa melakukan ibadah biasa bagi laki-laki, sholat ke masjid setiap 5 waktu di masjid. Begitu nggak di masjid, kayak gelisah hatinya, nggak enak. Padahal sholat di rumah, bukan nggak sholat, nggak terus jadi kafir, nggak. Sholat di rumah, mungkin berjamaah di rumah, tapi biasa sholat di masjid. Begitu kalah nggak bisa sholat di masjid, agak sedih hatinya, agak nggak enak. Ada orang yang biasa duduk zikir pagi petang. Habis subuh dia duduk zikir dulu. Gak langsung repot dengan yang lain, gak mau dia. Dia biasain. Awal dia gak biasa, terus dia biasain. Hatinya tenang buat duduk zikir pagi petang. Habis subuh dia duduk dulu. Ada orang yang bisa nunggu sampai syuruk. Setelah asar dia duduk dulu. Begitu dilewatkan, hatinya gak enak, gak tenang. Kita ajak dia jalan-jalan coba di subuh, nggak mau dia, dikasih kita tukar sama dunia, ini enak nih, nggak mau, dia lebih enak seperti itu. Kok kenapa bisa lebih enak? Hatinya cinta sudah sama amalannya. Ini kapan seseorang bisa rasain manisnya iman? Makanya ketika ada orang-orang Arab Badui datang ke Rasulullah SAW, dia berkata, "Amanna, kami beriman." Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul lam tu'minu." Katakan wahai Muhammad, belum beriman. Akan tetapi katakan aslamna, baru Islam. Imannya belum kuat masuk ke hatinya, beda. Orang yang imannya udah kuat, rasa cintanya terhadap amalan yang Allah wajibkan kepada dia, amalan yang Allah sarankan kepada dia, kuat rasa cintanya, gak mau diganti, gak mau ditukar sama kenikmatan yang lain, gak mau. Subhanallah. Rahasianya tuh ini, rahasianya dia sudah jatuh cinta sama Allah dan Rasulnya, jatuh cinta sama amalannya. Jadi salah satu resep orang kalau mau ibadahnya tekun, dia mesti biasakan diri sampai dia cinta sama amalannya. Kalau sudah cinta sama amalannya, ditukar sama apa gak mau. Orang cari duit, siapa yang gak suka duit? Semua suka duit. Subhanallah, ada orang biasa sedekah.
Paling tidak dia 1 minggu sekali hari Jumat dia biasa sedekah, mungkin kasih makan orang, mungkin sedekah uang buat masjid dan lain sebagainya, biasa sedekah. Subhanallah, uang yang dia cari capek-capek, dia apa? Sedekahkan. Gak ada orang coba kalau datang ke rumahnya diminta, sini duit, ambil duit, dipajak. Gak ada yang mau. Yahudi pun gak mau. Gak mau. Dipajak dia gak mau. Subhanallah, dia biasa sedekah. Begitu dia gak sedekah, gak enak, gak nyaman hatinya. Dan orang dibuka amalannya beda-beda. Ada orang yang masuk jannah dari pintu ini, ada yang orang masuk jannah dari pintu itu, ada orang yang masuk jannah, gak mesti satu pintu, beda. Dan karakter kita masuk jannah bukan mesti dari bab sedekah, enggak mesti. Allah tidak wajibkan kepada kita bersedekah, yang Allah wajibkan hanya zakat setahun sekali. Ada orang yang masuk jannahnya dengan taat birrul walidain, kedua orang tuanya. Kita lihat ada orang yang kok taat banget sama orang tuanya, ngurusin orang tuanya capek luar biasa. Kita lihat dia capek, dia nggak capek, dia nikmat. Begitu orang tuanya meninggal, dia merasa ada yang kurang. Ya Allah, punya amalan enak dulu ngurusi orang tuanya. Nggak terus orang tuanya meninggal bebas. Bedanya di sini. Kalau orang ikhlas karena Allah, cinta dia sama amalannya, di sini bedanya. Dia masuk jannah nih banyak. Nggak melulu mesti dari bab sedekah dan lain sebagainya, enggak. Ada orang yang subhanallah rajin sholat, kita di sholat malam. Masuk jannahnya karena dia sholat malamnya. Intinya para jamaah, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau tekankan kapan seseorang bisa nikmati ibadahnya. Macam-macam ibadahnya enggak mesti sama. Kelebihannya ibu-ibu dengan yang lainnya dengan saya beda-beda. Mungkin saya enggak bisa puasa, saya bisa bab yang lain. Ibu-ibu bisanya puasa. Tapi kapan seseorang bisa tekun nikmat ibadahnya? Ketika dia cinta terhadap amalannya. Contoh terakhir. Ada orang biasa baca Al-Quran, duduk. Saya lihat ada beberapa orang dulu tuh, mungkin pemahaman Islamnya minim. Tapi punya amalan, kalau maghrib sampai isya, dia biasa baca Quran. Diganti sama yang lain gak mau tuh. Datang anaknya, datang cucunya gak mau, dia biasa baca Quran. Kok bisa sampai komit seperti itu? Dikasih undangan, diundang nikahan, gak mau, gak bisa, gak mau, waktunya terganggu. Karena dari maghrib sampai isya dia suka baca Quran. Kenapa ada orang-orang yang bisa komitmen di amalan itu? Rahasianya ini, dia cinta sama amalannya, dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Begitu juga seorang ketika dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka imannya gak mudah goyang. Imannya gak mudah goyang. Syekh melanjutkan, wa binaqsiha, maka dengan berkurangnya rasa cinta dalam hati seseorang, yanqusu tauhidul insan, berkurang tauhid seseorang dan keimanan seseorang. Wal muradu bil mahabbati huna mahabbatul ubudiyyah al mustalzimah lidzilli wal khudu' wa kamalit ta'ah wa itharil mahbub ala ghairihi. Maksudnya mahabbah, cinta kepada Allah ini apa sih? Apa sama kayak cinta kepada anak? Kita cinta gak sama anak? Ada, Allah kasih rasa cinta sama anak. Sayang, kasih sayang, cinta sama anak. Apa sama kayak cinta sama harta? Ini cinta juga sama harta. Bahasa yang kita pakai bahasa cinta. Ada orang cinta sama suaminya sama lawan jenis, cinta juga. Sama gak bentuk cintanya? Enggak. Yang dimaksud cinta kepada Allah, kata Syekh di sini, adalah rasa cinta yang berbentuk peribadatan. Cinta kepada Allah adalah cinta dengan bentuk aplikasi, dia ibadah sama Allah. Kalau ada orang cinta sama Allah gak ibadah sama Allah, bohong. Lisannya sama amalannya gak selaras. Yang tadi kita bilang gak sama. Yang dia omongin di mulutnya sama amalannya gak sama. Tanya cinta sama Allah, cinta sampai nangis, tapi gak pernah sholat, bohong. Cinta gak sama Allah, cinta tapi gak mau pakai kerudungan, bohong. Gak cinta. Mungkin dia cinta sama Allah, ya ada dasar cintanya, tapi gak sempurna cintanya sama Allah.
Cinta gak sama Allah? Cinta, tapi gak tunduk sama syariat Allah. Bohong. Saat dia tidak tunduk, maka saat itu imannya berkurang. Saat dia tunduk, imannya, rasa cintanya lagi naik sama Allah SWT. Maka rasa cinta di hati seorang bisa bertambah dan berkurang. Tergantung sama gak amalannya dengan apa yang dalam hatinya. Maka Syekh mengatakan, rasa cinta kepada Allah adalah rasa cinta yang terlihat atau teraplikasi dalam sebuah peribadatan ubudiyah al-mustalzimah, yang di dalam peribadatan itu terdapat di dalamnya az-zillu wal khudu' wa kamalit ta'ah. Kalau sedang ibadahnya, dia sedang beribadah, harus ada 3 perkara sedikitnya dalam ibadahnya. Harus ada penghinaan diri di hadapan Allah, harus ada tunduk terhadap Allah ketika beribadah, harus ada taat kepada Allah. Harus ada 3 perkara paling tidaknya. Harus dia menghinakan diri di hadapan Allah, harus dia tunduk terhadap Allah, harus dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menghinakan diri ini apa, Ustaz? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini apa? Hamba Allah bukan? Apa artinya hamba? Hah? Budak. Apa artinya budak? Ada gak bahasa yang lebih rendah daripada budak? Apa budak? Budak udah gak punya apa-apaan. Punya majikannya, budak namanya juga budak. Disuruh apa sama majikannya? Nurut. Kita ini hamba Allah apa? Budaknya Allah. Kita ketika sholat, kita taruh di mana kepala kita? Sujud. Di bawah, tempat yang paling bawah nih. Kita hinakan, kita samakan sama kaki kita. Dan Allah larang kita taruh kepala kita kepada selain Allah. Lihat. Ini ibadah khusus. Allah suruh kita hinain diri kita di hadapan Allah, tapi gak boleh hinain diri kita depan orang lain. Ketika kita angkat tangan sama Allah, doa sama Allah, sadar gak sadar kita lagi ngehinain diri kita. Kita ngaku gak mampu. Kalau orang sombong mana ada angkat tangan? Gak ada. Kata Rasulullah SAW, yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ketika kita minta sama Allah, kita lagi ngasih apa lagi minta? Kita lagi ngehinain diri. Ibadah itu ngehinain diri di hadapan Allah. Nggak ada siapa orang yang bisa sombong di hadapan Allah. Maka kalau ibadah, dia lagi menghinakan diri, merendah, ngaku punya dosa, taubat sama Allah SWT, ngaku punya kekurangan, ngaku memiliki kebutuhan, maka ibadahnya memiliki merendahkan diri. Makanya Allah katakan dalam ayat apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku, ibadahku, nusukku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin. Cuman buat Allah. Ada gak yang kita kasih seperti ini? Gak ada. Kalau ada orang berikan seperti ini, hidupnya, matinya kepada makhluk, dia jatuh terhadap perbuatan syirik kepada Allah. Karena Allah larang. Allah bilang cuman lillah, cuman buat Allah rabbil alamin. Nanti kita bahas. Ternyata ada orang-orang yang lebih cinta kepada selain Allah. Ini semua nih tadi, ibadah, tunduk, patuh, menghinakan diri, Allah larang dikasih kepada selain Allah. Gak mau Allah, gak rela, dan gak ridho Allah. Mesti dikasihnya hanya buat Allah. Kalau mau ibadah, kayak begini caranya datang kepada Allah. Allah uji semuanya dengan apa yang kita cintai. Datang umrah, haji, diuji sama Allah. Capek, tawaf keliling Ka'bah, sa'i, potong rambutnya. Dia sayang rambutnya dilawat-lawat, dipotong sama dia. Hartanya dikumpul-kumpulin, dikeluarin sama dia. Diuji sama Allah dengan seluruh yang dia cintai.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa cinta kepada Allah, apa artinya? Rasa cinta kepada Allah yaitu rasa cinta yang terdapat dalam aplikasi peribadatan, yang terdapat di dalamnya penghinaan diri kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman ibadah tapi nggak taat kepada Allah, saya rajin sholat kok tapi nggak mau ngikuti syariat Allah, disuruh pakai kerudung nggak mau pakai kerudung, disuruh jangan main riba, bohong, ibadahnya nggak benar. Betul dia ibadah, dia tunduk sama Allah, cuman tunduknya nggak 100%. Di sini kita bisa mengukur diri kita. Wa itharil mahbub ala ghairihi, dan cinta kepada Allah ini adalah mendahulukan yang dia cintai, yaitu Allah atas segala sesuatu. Kalau dipadu antara Allah dengan yang lainnya, maka yang didahulukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhil mahabbah khalisah lillah la yajuzu ayyushraka ma'ahu fiha ahad. Maka amalan hati yang ini, rasa cinta yang ini, tidak boleh orang berbuat syirik kepada Allah, memberikan rasa cinta yang seperti ini kepada selain Allah. Li'annal mahabbata qisman, karena rasa cinta itu ada dua, ibu-ibu. Dalam hati seorang, rasa cinta itu ada dua. Yang pertama, mahabbatu mukhtasah, rasa cinta yang khusus. Apa yang khusus? Hanya untuk Allah, nggak bisa tercampur di dalamnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang tadi kita jelaskan. Kemudian yang kedua, yang pertama rasa cinta yang khusus, yaitu rasa cinta ibadah. Yang kedua, rasa cinta kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh gak cinta kepada makhluk? Boleh gak ibu-ibu? Masa boleh? Boleh? Hah? Boleh cinta duit? Boleh? Baik, kita lihat. Ya, kita lihat. Rasa cintanya dua tadi, rasa cinta yang khusus hanya untuk Allah. Yang kedua, rasa cinta yang buat makhluk. Manusia Allah ciptakan sejak lahir punya kemiripan semuanya. Mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang Afrika, mau raja, mau bukan raja, mau rakyat, punya sifat semuanya sama, namanya jibilli, sifat bawaan dari lahir. Ini sama-sama yang duduk saya dengan ibu-ibu, dengan semuanya kita punya sifat sama. Ada sifat yang sama. Apa di antara sifatnya? Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal hath dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah ketika menciptakan manusia, Allah jadikan manusia ini dihiasi kehidupannya begitu lahir ke dunia. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Dia suka perkara-perkara syahwat. Orang ini enggak ada yang suka susah. Ada yang mau susah enggak? Enggak ada. Dipilih mau surga apa neraka? Jawabannya terang, surga. Hatta yang bermaksiat sama Allah, hatta Fir'aun. Kalau ditanya mau surga mau neraka, surga. Enggak ada bohong. Orang mau neraka bohong, enggak ada. Dipilih suruh berendam di air yang enak, apa suruh masuk api? Berendam di air enak. Enggak ada yang suka susah. Hubbus syahwat, suka syahwat. Dari apa? Minan nisa. Dari lawan jenis. Karena khitabnya di sini kepada laki-laki disebut perempuan sama Allah, tapi sama sebaliknya. Al-Qur'an ini ibrah buat semua. Perempuan suka sama laki, laki suka sama perempuan. Ini tabiat. Suami suka sama istrinya, istrinya suka sama suaminya, enggak mungkin enggak. Dia cinta sama lawan jenisnya ada, enggak mungkin enggak. Nisa wal banin, cinta terhadap anak. Jangankan anak dia, lihat anak kecil, anak orang Afrika misalnya, enggak kenal dia.
di jalan umur 3 tahun dipukul sama orang. Dia kaget. Kenapa dipukul? Marah dia. Suka Allah jadiin dia terlahir suka sama anak. Wal banin wal qanatiril muqantara, suka harta yang melimpah. Minadz dzahab wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, suka punya tunggangan, suka punya ladang, suka punya binatang ternak. Ini semua kita sama. Kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya. Itu kehidupan dunia. Memang. Jadi kita diciptakan suka terhadap hal tersebut. Maka di hati kita tuh ada bagian rasa cinta terhadap makhluk, terhadap keduniaan. Kalau begitu gimana Ustaz? Apakah tercampur sama cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Syekh menjelaskan, wa hadhihi al-mahabbatu bi aqsamiha thalatha la tastalzimu at-ta'zim wadh-dhil wa la yu'akhidh ahadun biha wa la tuzahim al-mahabba al-mukhtassa fala yakunu wujuduha syirkan lakin la budda an takuna al-mahabbah al-mukhtassa muqaddima 'alaiha. Adanya rasa cinta kita karena Allah yang ciptakan. Rasulullah SAW cinta sama anaknya. Begitu anaknya meninggal nangis Nabi Muhammad SAW. Wajar. Ketika Rasulullah SAW ditanya kenapa nangis, kata Rasulullah ini rahmah, Allah yang kasih. Kata Syekh rahimahullah, hafizahullah ta'ala, dia katakan rasa cinta ini kepada selain Allah, kepada makhluk, tidaklah menjadi perbuatan syirik di dalam hati seorang hamba dengan syarat satu. Dengan syarat satu. Ketika dia tidak mengedepankan rasa cinta kepada makhluk terhadap Allah dan Rasulnya. Wal mahabbatul mukhtassah, adapun rasa cinta yang khusus, wahiyal ubudiyah, yaitu beribadah kepada Allah, ialah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Surat apa Ibu-ibu? Ayat berapa? Ada yang bawa Quran? Yang bawa Quran coba dibuka Quran, dilihat surat Al-Baqarah ayat 165. Apa depannya? Surat Al-Baqarah ayat 165. Bukan alhamdulillah rabbil alamin, bukan? Wa minan nas? Taib. Mumtaz. Allah katakan wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Allah katakan ayat ini sedang menjelaskan ada orang-orang yang berbuat syirik sama Allah. Kita lihat dia ngapain nih syiriknya. Allah lagi jelaskan kepada kita semua. Wa minan nas, dan dari sebagian manusia, may yattakhidhu, ada yang menjadikan selain Allah min dunillah andada, tandingan. Yuhibbunahum, mereka cinta kepada Allah atau mereka cinta terhadap tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, seperti cinta kepada Allah. Allah sedang bahas ada orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nih orang lagi sujud kepada selain Allah bukan? Hah? Coba dilihat ayatnya. Apa orang ini sedang sujud kepada selain Allah? Apa orang ini sedang menyembelih kepada selain Allah? Konteks ayatnya dilihat, coba terjemahnya. Allah katakan, dan dari sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Ngapain nih mereka? Subhanallah. Dia bukan sujud kepada selain Allah, bukan. Tapi dia lebih cinta selain Allah daripada Allah. Allah bilang syirik nih orang. Allah enggak ridho. Hatta dia sholatnya lillah, sholatnya buat Allah. Tapi ketika cintanya dia kepada selain Allah lebih besar, Allah bilang dia berbuat syirik kepada Allah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta terhadap makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, selain Sang Pencipta, kahubbillah, seperti cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Perhatikan. Allah katakan mereka cinta selain Allah sama. Allah bilang lebih besar enggak? Sama. Kenapa sama?
sama aja Allah nggak ridho, apalagi lebih besar. Sama, disamain aja nggak ridho Allah. Jangan, Allah nggak mau disamain. Jadi kalau ada orang datang perkara Allah dan syahwatnya berkata yang lain, kemudian dia bingung, dia lagi nyamain Allah sama syahwatnya. Subhanallah. Kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Kenapa lebih cinta kepada Allah? Karena orang beriman enggak mendua cintanya kepada selain Allah, enggak. Yang paling dia cintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ala hadhihi al-ayah. Perhatikan. Al-Imam Ibn Qayyim berkata dalam ayat ini, akhbara ta'ala, Allah mengabarkan kepada kita, anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbullahu ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada fil hubbi wat ta'zim. Barang siapa yang dia mencintai selain Allah seperti, enggak lebih, seperti mencintai Allah, maka dia seolah-olah dengan orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat, subhanallah. Allah enggak ridha sama sekali. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh enggak merasakan nikmatnya ibadah orang yang enggak punya rasa cinta di hatinya sama Allah. Kalau orang ibadah cuma takut dan tunduk sama Allah tapi enggak cinta kepada Allah, dia enggak merasakan sempurna nikmatnya ibadah. Kita sholat sehari berapa kali? 5 kali. Ada berapa rakaat? 17. Dikali 2 sujud. Belum rukuknya, belum yang sunnahnya. Apa enggak kangen, pengen lihat Allah? Pengen lihat Allah? Nih ibu-ibu datang ke sini nih dalam rangka, bukan karena Masjid Al-Fatahnya istimewa, bukan. Dalam rangka mau belajar agama Allah. Agama siapa? Allah. Tunduk, mau ikutin aturannya Allah. Kangen gak? Pengen gak lihat Allah? Itu bedanya orang yang sempurna ibadahnya. Dia ibadah, satu sisi takut sama Allah, tapi satu sisi kangen, pengen ketemu sama Allah. Dan Allah janjikan bisa ketemu, kata Allah. Dalam surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ini dibaca sunnahnya hari apa? Malam Jumat atau di pagi hari Jumat. Ayat terakhir Allah katakan apa? Ayat terakhir apa surat Al-Kahfi? Ayat terakhir, faman kana, betul? Iya betul. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Di potongan terakhir Allah katakan, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, pengen. Ibu-ibu pengen gak ketemu Allah? Pengen. Dengerin nih ayat nih. Ini Allah lagi ajak ngomong kita nih. Termasuk ana lagi diajak ngomong. Kata Allah, faman kana, barang siapa yarju liqa'a rabbih, berharap bertemu dengan Allah, dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah. Dia disuruh beramal amalan saleh. Kenapa ngamal amalan saleh? Pengen ketemu Allah. Pengen lihat nih yang ciptain kita tuh ini nih. Nih yang ciptain orang tua kita tuh ini nih. Yang kirimin kepada kita Rasulullah. Orang nangis-nangis pengen ketemu Rasulullah. Maka lebih utama lagi nangis-nangis pengen ketemu Allah. Nih yang kirimin Rasulullah, yang jadiin kita umatnya Rasulullah, siapa? Allah. Yang kasih hidayah kita supaya bisa cinta sama Rasulullah, siapa? Allah. Pengen ketemu Allah. Kangen. Pengen ibadah, ya Allah, umurnya 60 tahun, 50 tahun. Tiap hari datang taat sama suaminya, didik anaknya, didik keluarganya dalam rangka ngikutin syariat Allah. Ada sisi takut, iya takut, betul. Ibadah harus ada rasa takut. Ada berharap, pengen dapat rezeki yang halal, pengen dikasih ketenangan. Tapi satu sisi ada rasa cinta, pengen ketemu Allah.
Orang yang masuk jannah, orang yang masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Orang nih kalau ngelihat pemandangan yang bagus dia nggak pernah lihat. Itu ada beberapa waktu dia menikmati pemandangan dulu, bengong. Kalau bagus mungkin dia diam berapa detik, berapa menit dia liatin, oh bagus ya. Gitu kan, diliatin dulu, dinikmatin. Ada yang butuh berapa hari pergi ke satu tempat, ke luar negeri atau ke Indonesia di tempat wisata yang lain yang bagus, yang nggak pernah dia lihat. Dia pengen nginep di situ. Kenapa? Karena sebentaran nggak cukup buat dia. Dia pengen nikmatin, lihat, oh bagusnya, subhanallah. Berapa hari dia butuh waktu nginep? 1, 2, 3 hari. Nikmat. Ada tempat yang dia datang nggak bosan-bosan. Ketika masuk jannah dia nggak pernah lihat jannah. Saya dan bapak ibu semua atau ibu-ibu nggak pernah lihat jannah. Begitu masuk jannah dalam riwayat, seorang ahli jannah nikmati pemandangan jannah, kaget lihat jannah, saking bagusnya. Sebagian mengatakan 70 tahun bengong. Tuh bagusnya kayak bagaimana lihat? Bengong 70 tahun lihat jannah. Kita di dunia bengong paling menikmati sambil minum teh, sambil minum apa, beberapa hari. Sebulan udah sumpek. Oh iya, udah mau pulang. 70 tahun. Belum dia nikmatin itu jannah, baru masuk ke dalam jannah kaget dilihat. Saking luar biasanya, di luar yang dia bayangin dikasih sama Allah. 70 tahun bengong lihat jannah. Ketika sudah dapat nikmatnya jannah, semua nikmat jannah dia dapat, ditanya sama Allah, mau nambah gak? Bingung, enggak ya Allah, cukup. Lebih dari yang dikasih kok. Lebih dari yang diharapkan dikasihnya sama Allah. Ditanya lagi mau apa? Semuanya bilang mau lihat Allah. Subhanallah. Ingin lihat Allah subhanahu wa ta'ala, pengen ketemu Allah. Allah katakan dalam ayat lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka seri-seri, bersinar. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah. Mau lihat Allah? Mau. Maka ketika ibadah, latih hati, kangen, cinta sama Allah, pengen ketemu Allah, pengen. Kayak orang pengen ketemu anaknya, lebih dari itu pengen ketemu Allah. Mau lihat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, bahwasannya rasa cinta ini adalah sebuah ibadah. Kayak kita sholat ibadah. Ini rasa cinta juga ibadah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tallahi, Allah ceritakan tentang orang-orang kafir. Jadi ibu-ibu, orang-orang ketika dibangkitkan sama Allah di hari kiamat, itu orang-orang dikumpulkan dengan apa yang dia suka. Kalau dia suka kepada selain Allah, melebihi Allah, berarti dia otomatis sedang menyembah selain Allah, walaupun dia nggak ruku, nggak sujud. Maka dia dibangkitkan di belakang yang dia sembah, idolanya dia. Karena dia lebih condong kepada selain Allah. Dibangkitkan orang masing-masing, ada yang di belakang Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Ada yang di belakangnya Haman. Ada yang di belakangnya Namrud mungkin. Ada yang di belakangnya Iblis. Ada yang di belakangnya jin dan lain. Semuanya yang dia sembah selama di dunia. Yang dia lebih taat kepada selain Allah selama di dunia. Makanya kita dapati Rasulullah terkadang bilang, Ta'isa abdad dinar, rugi hambanya dinar, hambanya emas. Maksudnya apa? Dia taruh emas terus dia sujud kepada emas? Bukan, gak mesti seperti itu, enggak. Karena dia cinta terhadap harta, rasa kecintaannya ini ngalahin taat dia sama Allah. Maksudnya itu. Sehingga gimana caranya biar dia dapat apa yang dia mau, segalanya diterobos sama dia. Gak peduli dia langgar perintah Allah atau gak langgar perintah Allah, gak peduli.
Nah, orang-orang dikumpulin di hari kiamat bersama yang dia sembah. Kemudian ketika dia melihat huru-hara hari kiamat, kaget. Ternyata yang berkuasa di hari kiamat siapa? Allah. Gak memiliki seorang jiwa manfaat untuk jiwa yang lainnya. Gak bisa ngasih manfaat sama sekali. Lagi susah di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, lagi minta tolongnya cuma sama Allah. Ibu-ibu tahu waktu kemarin berapa waktu gempa? Tahu ya? Ada yang rasakan gempanya? 10 detik atau 15 detik ya? Waktu gempa, masing-masing lari nyelamatin dirinya. Suaminya lari ke kanan, bininya lari ke kiri. Iya. Habis gempa 10 detik atau 15 detik tenang, baru dia cari mana lakinya, mana anaknya. Yang lagi jaga toko bertahun-tahun, puluhan tahun bolak-balik ke toko, duduk depan laci. Enggak salah, dia cari nafkah, cari duit. Dia tumpuk, dia punya barang banyak. Subhanallah, begitu gempa 10 detik dia kabur, dia tinggalin tuh barangnya. Karena dia tahu tuh barang enggak bisa nolong dia dari gempa. Mau kemana? Lari kemana? Yang parkir mobil di gedung lari tinggalin mobilnya. Mobilnya parkir lantai 7, dia larinya ke lantai 1, kabur. Mau naik mobil? Mau minta tolong siapa coba kalau lagi gempa? 10 detik itu. Masing-masing istighfar. Yang mukmin dia duduk astagfirullah, dia ingat dosanya. Bingung dia berusaha menyelamatkan dirinya sebisa mungkin, tapi hatinya kepada Allah. Kemana lagi? Mau kemana? Gak bisa lari. Ini subhanallah, hari kiamat bukan 10 detik. Hari kiamat di padang mahsyar disebutkan 1000 tahun. Dibiarkan dalam keadaan telanjang. Manusia kepanasan, kehausan, terombang-ambing, gak tahu, gak jelas nasibnya. Ini masuk surga apa masuk neraka? Bingung. Yang banyak dosanya ke azab, kesiksa, kepanasan. Nyari laki-lakinya gak mau tahu sama dia. Nyari anak-anaknya gak mau tahu sama dia. Kalau gak beriman gak mau tahu. Masing-masing lagi repot. Perkaranya masing-masing. Gak ada. Mikirin dirinya, ini selamat apa enggak? Nanti kalau udah selamat, udah masuk jannah, baru ahli jannah tanya, mana dulu yang sama kita? Udah selamat. Ini belum selamat. Kayak orang kena gempa. Dia kena gempa, lari dulu. Nanti kalau udah beres gempanya, baru dia tanya, mana? Baru dia nangis. Mana anaknya, mana istrinya, mana hartanya, baru dia nangis. Lagi gempa sih dia nggak nangis. Dia takut gempanya nangisnya. Nggak ada yang dipikirin yang lain. Maka apa? Maka di hari kiamat lebih dari gempa. Lebih. Nauzubillah, huru-hara hari kiamat luar biasa. Saat itu, saat hari kiamat, orang baru tahu, ya Allah, gak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Allah ceritakan nih tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 98, Tallahi, demi Allah. Mereka begitu lihat hari kiamat, mereka bersumpah atas nama Allah. Kaget mereka. Tallahi, in kunna lafi dhalalim mubin. Sungguh rugi dulu kita dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kenapa? Idz nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika Allah kumpulkan mereka dengan apa yang mereka cintai selebih dari Allah, dengan apa yang mereka sembah, kata mereka apa? Idz nusawwikum bi rabbil alamin. Rugi kita di dunia, sesat kita dunia karena kita samakan engkamu dengan Rabbil alamin. Nyesel. Cuman gak ada manfaat nyesel di hari kiamat. Gak ada manfaat nyesel di hari kiamat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang berbuat syirik kepada Allah cuma nyamain Allah dengan selain Allah dalam hal ketaatan, rasa cinta doang. Ini dia nggak lagi bilang pencipta selain Allah, enggak, dia nggak bilang itu, enggak. Bayangkan orang yang bilang pencipta dia selain Allah.
Bayangkan orang yang sujud kepada selain Allah, lebih murka lagi Allah kepada dia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan tentang rasa cinta, yaitu Syekh melanjutkan perkataannya, wa qulna qariban, dan kami katakan sebelumnya atau kami telah jelaskan ketika dia menjelaskan ini dalam kitab ini, anna mahabbatallah, bahwasannya rasa cinta kepada Allah adalah rasa cinta yang bermakna peribadatan kepada Allah. Beda, bukan rasa cinta dengan lawan jenis, bukan. Tapi rasa cinta yang berbentuk beribadah kepada Allah. Yajibu, wajib, an tuqaddama, didahulukan, ala mahabbah allati laysat ubudiyah wa hiya al-mahabbah al-mushtarakah. Maka wajib diprioritaskan, didahulukan rasa cinta kepada Allah dari rasa cinta kepada selain Allah. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada dirinya, cinta kepada kesehatannya, cinta kepada semuanya. Harus dikalahkan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengancam di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat 24, orang-orang yang lebih memprioritaskan kecintaan dia kepada selain Allah, Allah ancam dia. Dalam surat apa tadi? Ayat berapa? Masya Allah, ibu-ibu cepat hafalannya. Ayatnya berbunyi, qul, katakanlah, in kana, jika seandainya, abaukum, ayah-ayah kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta kalian yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut hilang bisnisnya kalian, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi. Dia udah bangun tempat tinggal rumahnya, tiap hari dipel, dibersihin, dihias, lebih kalian ridhoi. Ahabbu ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu, kata Allah. Hukumannya apa? Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai nanti Allah yang kasih perkaranya. Allah langsung yang hukum dia. Karena Allah enggak ridho, jangan disamakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'ti Allahu bi amri. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggan memberi hidayah orang-orang fasik. Siapa yang fasik? Itu tadi, yang lebih cinta kepada selain Allah. Allah enggan kasih hidayah dia, gak mau Allah kasih. Dia lebih cinta kepada selain Allah, kok biarkan saja, sudah. Dibiarin sama Allah Subhanahu wa taala. Gak mau dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, ini ada penjelasan yang insya Allah jadi penutup muhadarahnya kita sebelum kita buka tanya jawab. Fatawa'ada, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menjelaskan, fatawa'ada, Allah mengancam, subhanahu, man qaddama hadhihi al-mahbubat al-thaman ala mahabbatillahi wa rasulih wal a'mal allati yuhibbuha. Allah ancam orang yang mengedepankan rasa cinta yang 8 tadi yang Allah sebutkan, yakni selain Allah, terhadap kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan amalan-amalan yang Allah cintai, dia lebih kedepankan rasa cinta dia kepada selain Allah.
Ini garis bawahnya, yang saya mau garis bawahin, mesti paham ini. Ini garis bawahnya nih intinya. Walam yatawa'ad ala mujarrad hubbu hadhil asya' lianna hadha syai' jibilli alaihi al-insan laysa ikhtiyariyan. Tapi Allah enggak ngancam kalau cuman cinta kepada 8 ini. Nih, kadang-kadang orang salah kaprah. Ayat ini Allah tidak larang orang cinta sama bapaknya. Allah larang enggak? Enggak. Allah larang dia cinta sama anaknya? Allah larang dia cinta sama saudaranya? Enggak. Sama keluarganya? Sama rumahnya? Sama dagangannya? Enggak dilarang. Ayat ini Allah lagi jelasin, Allah ancam kalau orang lebih cinta, lebih mengedepankan, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam rasa cintanya. Jadi nggak ada tuh habis dari pengajian sini nggak cinta suaminya, nggak cinta anaknya, nggak cinta hartanya. Oh, salah paham di kajian. Kadang-kadang pulang kajian, subhanallah, jadi lebih galak daripada sebelum kajian. Ngaco tuh. Jangan salah paham. Allah nggak larang kata Syekh. Yang Allah ancam, nggak boleh disamakan dan lebih cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan, karena perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam ayat ini itu perkara jibil. Perkara yang manusia lahir memang suka, Allah ciptakannya begitu, suka. Suka sama bapaknya, sayang sama anaknya. Bukan ikhtiari, bukan pilihan. Tapi saat mereka diadu antara Allah dan Rasulnya, maka dia memilih Allah dan Rasulnya. Jadi seperti itu, bapak-bapak atau ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama tawa'ada man qaddama mahabbataha ala mahabbatillah wa rasulih wa mahabbati ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh fala budda min ithari ma ahabbahu Allah min 'abdihi. Akan tetapi Allah mengancam orang yang mengedepankan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, dikalahkan sama dia daripada selain Allah dan Rasulnya, wa aradahu ala ma yuhibbuhu al-'abdu wa yuriduhu fa mahabbatullah laha alamat. Kemudian Syekh setelah menjelaskan ini menjelaskan bahwasannya cinta kepada Allah ini punya tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda cinta kepada Allah. Jadi kalau kita mau tahu, mengukur, bukan cuma lisan kita nih ngomong cinta sama Allah. Itu ada ukurannya ternyata. Ada tandanya. Ada gak tuh tanda di dalam diri kita? Punya gak tanda cinta kepada Allah dalam diri kita? Mau tahu tanda-tandanya? Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas tanda-tandanya. Saya nggak tahu, saya punya jadwal lagi kalau nggak salah di sini. Nanti diingatkan aja kalau pas bagian jadwalnya saya, karena saya suka bingung. Saya cuma kajiannya biasanya saya pakai kitab, jarang tematik. Kalau pas bagian saya kajian, suruh panitianya ingatkan saya terusin tanda-tanda cinta kepada Allah. Karena Syekh menyebutkan ada berapa tanda-tanda cinta kepada Allah dan ada 10 sebab bisa menjadikan hati ini cinta kepada Allah atau Allah cinta kepada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup. Ada? Ada pertanyaan? Biasanya kalau ada di meja kan? Yang nggak tahu yang nyalurin pertanyaannya siapa nih? Gimana pertanyaannya saya nggak tahu gimana. Ngangkat tangan langsung atau pakai kertas, atau barangkali semuanya sudah paham ya alhamdulillah, atau kemungkinan kedua semuanya blank nggak paham sama sekali, innalillah.
Yang mana tuh nggak tahu saya juga. Pakai kertas kali ya. Cuman kertasnya dikasihin ke siapa tuh saya nggak tahu. Kalau nggak ada juga jangan dipaksa-paksain, saya senang. Nggak, takutnya nggak enak tuh saatnya buka tanya jawab terus dipaksa-paksain nanya. Jangan, nggak apa-apa. Kita juga jawab pertanyaan takut salah. Wala. Makasih ya. Nih, bukan muhrim tapi ini boleh. Saya tuh sebenarnya tadi nanya kok nggak ditutup sih? Kenapa sih ini nggak ditutup? Memang nggak suka ditutup ya kalau ada kajian? Jangan apa, khair insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana kalau orang berobat dari dukun menurut dia dukun itu Ustadz, apakah itu termasuk syirik? Pertama gini, seseorang tidak dijatuhi hukum sampai dia tahu apa kesalahannya. Jadi kalau orang nggak tahu tiba-tiba datang berobat, ternyata setelah dia berobat dia baru tahu, dibilangin orang, lah kok praktek perobatannya syirik. Karena dia nggak tahu apa dia berbuat syirik, dia bertobat kepada Allah tapi tidak dijatuhkan hukum seperti orang yang tahu. Nggak tahu. Allah katakan Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, nggak tahu. Tapi kalau belum dia berobat, cari tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, berobat itu masyru', disyariatkan. Orang sakit disuruh berobat, entah ke dokter, entah kemana, entah terserah. Cari berobat, ikhtiar, namanya juga ikhtiar orang sakit. Tapi ketika seorang berobat, entah dia ke dokter, entah dia ke selain dokter dan lain sebagainya, hendak dia berobat, yang pertama dia berobat kepada ahlinya. Nah, berobat ini ada yang takdir, perobatan ini ada yang qadari, secara takdir, memang secara ilmiah, itu salah satu obat buat penyakit itu. Ada obat-obat yang memang secara syariat. Maksudnya apa sih? Ada asbab secara syariat. Yang kalau yang secara qadari, semua orang bisa dapat, mukafir, mukmin dapat. Orang sakit flu, orang kafir, orang mukmin minum obat sakit flu, mudah-mudahan sembuh. Ya karena itu obat qadari. Secara takdir Allah ciptakan salah satu sebab sembuh, ada yang secara takdir yang Allah ciptakan. Ada itu takdir kauni. Ada yang secara syar'i. Yang ini enggak bisa ditempuh kecuali orang yakin sama Allah. Orang sakit, dia ambil air, dia bacain Al-Fatihah sendiri, dia bacain. Dia minum. Dia sedang berobat gak? Berobat, ikhtiar. Tapi ini gak semua orang bisa. Hatta orang mukmin juga berderajat nih. Dia yakin apa enggak? Tuh masalahnya di situ. Kalau dia gak yakin, gak beriman sama Allah, susah. Karena gak bilang gak bisa, cuman susah. Paham ya? Boleh gak dicampur? Boleh campur. Berobat ke dokter, berobat juga secara syariat. Bacain. Dua-duanya, karena Allah suruh kita ikhtiar ngambil semua sebab. Berobat, ada air zam-zam, dia baca air zam-zam, minum air zam-zam. Ada madu, dia minum madu. Ada habatus sauda, dia minum habatus sauda. Terus dia ke dokter besoknya, ada obat dokter, dia minum obat dokter. Yang penting enggak kontradiksi. Boleh, enggak apa-apa. Jadi enggak kaku, Islam enggak kaku. Kok enggak boleh orang Islam kalau sakit cuman bolehnya minum zam-zam, nggak boleh minum Paramex, susah juga. Enggak seperti itu. Ini yang kedua yang wajib diketahui. Kemudian yang ketiga, yang wajib diketahui, kalau
ini berobat kepada dukun, dia nggak tahu, dia pikir ustadz, artinya secara syar'i. Karena nggak tahu dengan metode dia di terapi kali. Kalau terapi berarti dia juga dokter, cuman beda spesialis mungkin. Kalau secara syar'i misalnya dibacakan di ruqyah, artinya ini bukan secara kauni. Secara syariat, lihat yang dibacain apaan. Karena berobat di ruqyah itu secara syariat cuma boleh berobat dengan ayat-ayat Allah, dengan doa-doa yang ditunjukkan kepada Allah. Jelas yang dibacanya apa? Bukan qomat kamit gak jelas, bukan. Ini ya, fahamin ya. Kalau berobat ke orang qomat kamit gak jelas, kita gak tahu bacaan dia apa, jangan berobat. Ini dia baca apa? Takut-takutnya minta tolongnya kepada jin, bukan kepada Allah. Syirik. Yang terakhir yang dia mesti paham, ruqyah, kalau yang dimaksud berobat di sini ruqyah yang paling afdal ruqyah diri sendiri. Karena ketika orang datang kepada orang lain, dia merasa saat itu Allah lebih kabulkan doa orang lain. Kecuali kalau saya nggak tahu kan, makanya saya tanya berobatnya ini apa? Cuman di ruqyah atau enggak? Ini ada metode jadi pijat. Oh dia di apukuntur, ya nggak susah mau apukuntur diri sendiri, kecuali bisa. Ya nggak apa-apa datang. Jelas ya? Intinya seperti itu. Kalau dia nggak tahu, nggak dosa. Istighfar kepada Allah, tobat sama Allah, insya Allah Allah ampuni dosa-dosanya. Karena kata saya cuma satu, berarti pertanyaan cuma satu. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.